Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Adi Setiawan, NIM K23190002, dan juga rekan saya Andiana Citra, NIM K23191010. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang pengaruh kecepatan angin, gaya hambat udara, dan sudut azimut pada penerbangan roket balistik. Ilmu fisika merupakan ilmu yang mencakup tentang bagaimana semesta berperilaku, tentang apa yang ada di alam semesta. Ilmu fisika juga membahas mengenai berbagai kemajuan teknologi, salah satunya teknologi penerbangan dan antariksa. Untuk memajukan cabang ilmu tersebut, maka berbagai generasi berupaya untuk mengkaji dan mengembangkan teknologi penerbangan dan antariksa, khususnya mengenai teknologi roket. Nah, roket merupakan mesin jet berkecepatan tinggi untuk sarana transportasi luar angkasa. Oleh karena itu, di zaman sekarang ini berlomba-lomba untuk bisa menerbangkan roket ke luar angkasa. Nah, pada penulisan kali ini kami membahas tentang roket balistik atau roket yang hanya bisa dikendalikan ketika peluncuran saja. Roket ini biasanya digunakan untuk lomba-lomba antar mahasiswa. Nah, roket balistik sudah dikaji oleh Lembaga Penerbangan dan Antariksa atau LAPAN. Penerbangan roket sendiri dipengaruhi oleh beberapa aspek, salah satunya sudut azimut. Sudut azimut merupakan sudut yang diukur dengan searah jarum jam dan diukur dalam satuan derajat. Kemudian ketika roket terbang juga akan dipengaruhi oleh gaya hambat udara. Nah, gaya hambat udara disebabkan oleh gaya gesek permukaan benda dengan udara. Gaya hambat udara ini tidak berubah terhadap sudut serang roket, tetapi berubah berbanding lurus dengan kenaikan kecepatan aliran. Sudut serang roket merupakan sudut akibat adanya angin atau arah angin. Semakin cepat angin, maka sudut serang roket akan semakin besar. Nah, kecepatan angin ini dibahas di teori aerodinamika. Nah, aerodinamika sendiri adalah cabang ilmu dari mekanika fluida, yaitu tentang dinamika fluida dan dinamika gas. Nah, pada paper ini kami membahas tentang yang pertama, bagaimana pengaruh kecepatan angin pada penerbangan roket balistik. Yang kedua, tentang bagaimana pengaruh gaya hambat pada penerbangan roket balistik. Kemudian yang terakhir, bagaimana pengaruh sudut pada penerbangan roket balistik. Nah, tujuan penulisan ini yaitu untuk mengetahui pengaruh kecepatan angin, gaya hambat, dan sudut azimut pada penerbangan roket balistik. Selain itu, artikel ini juga ditulis guna memenuhi tugas akhir mata kuliah mekanika. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Andiana Citra. Silakan. Baik, selanjutnya saya akan menyampaikan bagian isi. Yang pertama adalah metode penulisan. Pada penelitian ini, kami menggunakan metode studi literatur dengan mencari teori-teori yang relevan dengan topik yang diangkat. Studi literatur adalah suatu metode yang digunakan untuk mendapatkan sejumlah informasi, bisa bersumber dari buku, jurnal, dokumen yang berkaitan dengan topik yang akan dibahas. Referensi yang diperoleh akan digunakan untuk dasar dan alat untuk menganalisis data. Selanjutnya, jurnal yang dikaji dalam pembuatan paper ini yaitu jurnal pertama, yaitu disusun oleh Pak Wibowo yang berjudul Pengaturan Sudut Azimut Rocket Room untuk Operasi Peluncuran pada Kecepatan Angin di atas 10 knot, yang termuat dalam Jurnal Teknologi Dirgantara volume 14 nomor 1 dari halaman 9 sampai 16. Jurnal yang kedua, jurnal yang disusun oleh Pak Mudaris dan kawan-kawan yang berjudul Implementasi Sensor Inertial Measurement Unit atau IMU untuk monitoring perilaku roket volume 2 nomor 1 dari halaman 55 sampai 64. Jurnal yang terakhir yaitu jurnal yang disusun oleh Pak Turah Sembiring
yang berjudul Penentuan Gaya Hambat Udara pada Peluncuran Roket dengan Sudut Elevasi 65 derajat yang termuat dalam majalah Sains dan Teknologi Dirgantara volume 6 nomor 2 dari halaman 47 sampai 52. Selanjutnya adalah data. Berikut adalah data-data yang diperoleh dari beberapa jurnal tadi yang akan digunakan dalam analisis paper kami. Data yang pertama yaitu data stabilitas roket pada berbagai beban penahan dan kecepatan angin. Ketika kecepatan anginnya 0 dengan beban penahan 0, maka kondisi roket dalam keadaan stabil. Dan ketika kecepatan angin 5 meter per detik dengan beban penahan 0, maka kondisi roket dalam keadaan stabil juga. Namun ketika kecepatan angin 10 meter per detik dengan beban penahan 0, kondisi roket mengalami tumbling, dan seterusnya. Data yang kedua yaitu data arah terbang roket pada berbagai arah dan kecepatan angin. Yang pertama, ketika kecepatan angin 0 meter per detik, didapatkan arah angin 0 derajat, sudut azimut 0 derajat, maka arah jatuh roketnya 0. Ketika kecepatan angin 5 meter per detik dan arah angin 0 derajat, sudut azimutnya 0 derajat juga, maka arah jatuh roketnya 0. Dan seterusnya. Data yang terakhir yaitu data hubungan antara waktu, ketinggian, kecepatan, dan gaya hambat udara dari roket pada sudut elevasi 65 derajat. Ketika waktu 0 detik, ketinggiannya 0 km, kecepatannya 0 Mach, maka gaya hambat udaranya 0. Dan pada saat waktu 1 detik didapatkan ketinggian 0,022 km, kecepatannya 0,143 Mach, maka gaya hambat udaranya didapatkan 13,013. Selanjutnya ketika waktu 2 detik didapatkan ketinggian 0,088 km dengan kecepatan 0,291 Mach, maka gaya hambat udaranya 70,708 dan seterusnya. Selanjutnya adalah progres pengerjaan. Progres pengerjaan tugas akhir kelompok kami telah sampai pada pembahasan. Jadi, kelompok kami sudah menentukan judul, latar belakang, dasar teori, rumusan masalah, tujuan, dan metode penulisan. Sehingga saat ini kelompok kami sedang dalam proses pengerjaan analisis data yang didapat dari beberapa jurnal yang tadi. Sekian laporan paper dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.